saya kemarin bikin janji sama Bapak. Oh, yang kemarin menghubungi itu ya? Iya. Silakan duduk. Siapa? Senyaman aja duduk, senyaman mungkin. Jadi Nak Asep kan kemarin menghubungi Bapak. Iya. Saya senang banget Nak Asep ini menghubungi Bapak untuk melakukan sesi konseling seperti itu. Asep kan di sini kayak Bapak lihat nih terasa tegang banget. Iya. Coba relax aja dulu sekarang. Tarik nafas perlahan keluar. Terus posisi duduknya nggak usah terlalu tegang juga, santai aja senyaman mungkin. Baik Pak. Bagaimana Nak Asep sudah mulai merasa relax? Sudah Pak. Sebelum kita memulai proses konseling, sebelumnya Nak Asep ini pernah melakukan sesi konseling atau belum? Sebelumnya pernah ke guru BK, tapi yang sudah pensiun Pak. Oh, ke guru sebelumnya berarti ya? Iya. Oh, intinya Nak Asep ini sudah pernah melakukannya? Iya Pak. Oh, ya udah gini. Nah, Asep kalau berkonseling dengan saya tidak usah terlalu tegang, relax aja. Terus Bapak mengharapkan Nak Asep itu lebih terbuka dalam memberikan informasi. Terus misalkan Nak Asep ada unek-unek nih, keluarkan aja. Siapa tahu kan Bapak juga dapat membantu secara optimal ya, seperti itu. Baik Pak. Ya sudah, Nak Asep ingin memulai bercerita atau belum siap? Siap Pak. Oh, ya udah. Kalau boleh tahu, Nasib ini kan menghubungi Bapak kemarin ya, ingin bercerita apa? Sebenarnya kemarin saya menghubungi Bapak tuh ingin bercerita gitu. Saya bingung Pak, mau masuk PTN, tapi saya bingung mau masuk kemana gitu Pak. Oh, jadi Nasib ini tuh bingung untuk memilih universitas mana yang baik buat Nasib. Iya. Jadi Nasib itu bingung. Jadi kalau misalkan seperti itu, Nasib sebelumnya ingin mengambil jurusan apa ya? Kalau saya sih saya lebih tertarik ke psikologi ataupun teknik Pak. Oh, jadi Nasib ini sangat tertariknya di bidang psikologi dan teknik. Iya. Oh, untuk sebelumnya Nasib sudah tahu belum seperti universitas mana saja yang ada fakultas tekniknya ataupun psikologinya? Kalau saya itu belum tahu Pak gitu, ditambahkan emang saya orangnya jarang browsing kan, jadi saya kurang tahu Pak tentang informasi kayak PTN segala macam Pak. Oh, jadi Nasib ini belum tahu informasinya sama sekali tentang universitas mana yang menyediakan program jurusan tersebut? Iya Pak, betul. Oh, untuk sebelumnya Nasib sudah pernah berbicara dengan orang tua? Orang tua mengusulkannya di universitas mana ataupun di mana? Kemarin saya sempat ngobrol kan sama orang tua gitu, misalnya saya bentar lagi SMA sudah beres gitu kan, tapi saya bingung mau lanjutin kemana. Nah, orang tua saya hanya bilang itu gimana kamu, terserah kamu, itu pilihan kamu. Jadi orang tua saya menyerahkan sebenarnya kepada saya, sedangkan saya sendiri pun nggak tahu gitu Pak mau lanjutin ke PTN atau tidaknya. Oh, jadi orang tua tuh melimpahkan semuanya ke Asep sendiri. Iya, Asep Pak, akan betul. berkuliahnya. Iya. Oh, pantas kamu merasa kebingungan ya. Iya, saya bingung Pak. Oh ya udah, di sini saya Bapak ingin memberikan sebuah informasi mengenai jurusan mana saja dan universitas mana saja yang menyediakan program yang Asep jalani, seperti kan tadi psikologi dan teknik. Untuk sebelumnya Asep ingin berkuliahnya di mana ya? Di lokasi mana? Atau di Pulau Jawa ataupun di luar? Kalau untuk itu saya bebas Pak, mau di mana saja pun, yang penting saya masuk kuliah gitu Pak. Oh, yang bebas gitu, mau di luar kota? Iya, betul Pak. Iya, di sini Bapak ada sedikit informasi dari teman-teman Bapak. Misalkan kalau Nasib kan ingin universitas negeri yang ada jurusan psikologi. Iya, betul Pak. Tahu Bapak tuh waktu itu Bapak sempat browsing dan menanya-nanya untuk jurusan psikologi itu adanya di Universitas Pendidikan Indonesia, berletaknya di Bandung dekat sini. Oh iya Pak. Lalu yang kedua itu yang bagus ya. Yang kedua ada di
Universitas Pajajaran. Itu yang bagus di Pulau Jawa dan di daerah sini-sini juga. Kalau misalkan yang agak jauh nih tapi masih Pulau Jawa ataupun luar, ada di Universitas Indonesia. Oh. Iya, di Universitas Indonesia dia itu bagus. Kalau mau yang lebih jauh lagi yang di UGM seperti itu. Lalu untuk misalkan informasi mengenai teknik, ada yang kan terbaik teknik itu ada di Bandung, di ITB. Oh, ITB. Iya, Institut Teknologi Bandung. Oh, iya. Itu bagus, dan untuk program diplomanya D3 ada di Polban seperti itu. Oke. Baik. Ya, jadi mengenai masalah ini ya, nah Asep nanti Bapak kirimkan brosur-brosurnya serta bagaimana cara untuk mendaftarnya. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, nanti Bapak kirimkan lagi informasi lebih lanjutnya Iya, mengenai Pak. universitas mana saja. Dari sini nah Asep apakah merasa masih bingung atau ada yang mau ditanyakan lagi gitu? Soalnya Bapak melihat nih kayak masih agak bingung nih. Saya tuh bingungnya kalau seandainya kan saya mau masuk PTN nih. Ya. Nah, kalau seandainya nggak keterima di PTN itu bagaimana Pak? Jadi di sini Bapak akan membantu meringankan pikiran Asep gitu kan. Kalau misalkan Asep nih bingung, aduh takut gagal nih nanti kalau masuk PTN seperti gimana. Di sini Asep sebisa mungkin berpikiran positif. Jangan melakukan, boleh memikirkan aduh takut gagal, tapi itu dijadikan motivasi oleh Asep. Seperti aduh nih gimana takut gagal. Kan di sini tuh jarak ke seleksi perguruan negeri tinggi itu ada 4 bulan lagi Asep. Iya, betul Pak. Asep bisa belajar lebih giat, lebih rajin, dijadikan motivasi si ketakutan itu. Jangan jadi makin ngedown seperti itu. Baik. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, Asep nggak usah khawatir lagi. Lalu di sini Asep intinya harus berusaha dan berdoa serta meminta restu kepada orang tua, itu yang terutamanya. Ya. Jika Asep berusaha lebih keras, saya yakin Asep bakal masuk ke PTN yang terbaik bagi Asep. Baik Pak, berarti tugas saya sekarang hanya berdoa, berusaha, serta meminta restu seperti itu Pak. Iya, seperti itu. Namun misalkan kalau amit-amitnya Asep tetap masuk di PTS atau gagal di PTN, Asep itu jangan berkecil hati. Bisa dibicarakan lagi kepada orang tua apakah Asep harus mengikuti seleksi perguruan negeri tinggi di tahun depan atau tetap masuk PTS. Di PTS pun tidak seburuk yang dikatakan orang-orang. PTS juga bagus, kualitasnya masih sama, namun hanya bedanya di label negeri dan swastanya saja. Iya, Seperti itu. tapi jadi jangan berkecil hati juga. Namun di sini Bapak doakan Asep itu dapat masuk di perguruan negeri tinggi. Baik Pak, terima kasih sudah. Ya, mengenai ini ada yang mau ditanyakan lagi mengenai gimana sih? Siapa tahu Asep penasaran tentang dunia di perkuliahan itu seperti apa. Paling segitu dulu Pak yang saya ingin tanyakan gitu, karena selama ini saya bingung gitu Pak mau masuk kemana gitu kan, ditambah orang tua saya tuh malah menyerahkan pilihannya kepada saya gitu Pak, makanya saya tuh bingung. Terus beberapa hari ke belakang pun saya sempat nggak fokus, nggak konsen gitu Pak, gara-gara itu masalah ini. Ya kan kan tadi juga Bapak sudah memberikan informasi seperti apa dan bagaimananya. Di sini Asep tidak usah memikirkan yang seperti gitulah kan. Asep pun sekarang juga pasti sudah mulai belajar kan ya. Iya betul. Mending difokuskan lagi dalam belajarnya. Untuk masalah nanti masuk PTS atau PTN-nya takut gagal, Asep nggak usah dipikirin dulu itunya. Yang penting kalau Asep berusaha, insya Allah pasti akan masuk gitu di perguruan negeri tingginya. Lalu di sini Bapak ingin memberikan agak wawasan nanti di kuliah gitu. Siapa tahu nih Asep nanti kaget setelah masuk kuliah. Soalnya kan kalau di perkuliahan itu lingkungannya beda. Seperti itu Pak, beda di lingkungannya. Jadi di sini Bapak ingin memberikan pengalaman Bapak saja. Apalagi kan Asep ingin masuknya di psikologi kalau atau enggak teknik kan ya? Iya betul Pak. Ya.
Di sini Asep setelah mengikuti mata kuliah nanti setelah berkuliah, kan Asep ini udah pengen banget psikologi. Kalau bisa, kalau misalkan itu karena niat Asep sendiri, jangan kata orang lain nih bagus psikologi nih, jangan seperti itu. Oh, Jadi mengikuti passion Asep aja. Takutnya untuk bapak kan memilih jurusan bapak terlebih pas dulu, karena passion bapak, jadi bapak tuh merasa senang gitu dalam berkuliah. Namun ada kalanya orang tuh merasa aduh, salah jurusan nih, terus kuliahnya jadi nggak bener. Nasib jangan seperti itu ya. oh, jadi ketika kita ingin memilih suatu jurusan tuh harus sesuai dengan passion kita dan kemauan kita seperti itu, Pak. Iya, jadi seperti itu. Jadi Oh. sesuai ketertarikan kita nih. Misalkan nanti alhamdulillahnya Asep masuk psikologi, ya jalani dengan ikhlas gitu kan. Asep pengen banget ya Iya, sekarang. betul, Pak. Nah, Asep harus semangat juga, jangan disia-siakan. Apalagi kan yang mau masuk universitas negeri itu kan susah ya. Iya. Jadi harus jangan disia-siakan. Oh, baik, Pak. Ya, lalu di sini nanti malam Bapak akan mengirim daftar universitas mana sajanya, serta bisa dibicarakan juga dengan keluarga Asep atau orang-orang tua. Siapa taunya keluarga Asep tuh tidak memperbolehkan untuk berkuliah di luar kota, jadi bisa dibicarakan dulu, kan masih ada waktu juga ya. Iya, Pak. Ya, nanti bisa dibicarakan dengan orang tua. Baik, Pak. Terima kasih sudah ngasih tahu saya gitu kan bahwasanya dunia perkuliahan itu seperti apa, jurusannya apa gitu, Pak. Ya, lalu di sini juga Bapak ingin memberikan sebuah program untuk membantu Asep dalam memilih universitas serta untuk membantu belajarnya gitu. Oh, boleh, Pak, boleh, Pak. Jadi Asep berkenan untuk melakukan programnya. Oh, boleh, Pak. Saya berkenan untuk diberikan program tersebut, Pak. Ya, jadi program ini mengenai kan Asep ingin berkuliah ya di PTN negeri dengan jurusan psikologi. Program ini tuh Bapak buat untuk misalkan Asep ini ketika memilih universitas mana itu si peluangnya besar untuk dimasukinya. Kan ada universitas yang bagus namun peluangnya kan sangat kecil, Ya. menerimanya sangat kecil. Jadi program ini untuk membantu Asep dalam memilih universitas tersebut agar mudah dimasuki seperti itu. Lalu program ini pun berkaitan dengan program belajarnya Asep. Cara belajar gimana sih yang biar optimal. Untuk lebih lanjutnya nanti apakah Asep itu sudah berkenan. Ya, Untuk programnya kita bahas di sesi berikutnya saja, seperti teknisnya bagaimana dan pelaksanaan programnya juga. Secara gambarannya nanti saya beri melewati WhatsApp. Baik, Pak. Dan untuk pelaksanaannya di sesi berikutnya. Boleh, Pak. Ya, jadi intinya Asep harus rajin lagi belajar, terus berdoa dan meminta restu kepada orang tua. Dan insya Allah setelah saya beri program ini, semoga hasilnya lebih maksimal gitu dan optimal untuk peluang memasuki universitas negerinya lebih besar. Baik, Pak. Jadi Bapak ingin menangkap pesan saja. Intinya Asep itu kan tadi merasa kebingungan Iya, dalam memilih universitas mana saja. Lalu kan orang tua juga melimpahkan semuanya ke Asep. Iya, betul, Pak. Asep pengen berkuliah. Jadi setelah Bapak berikan informasi dan program, semoga lebih membantu lagi. Gitu. Pak, gitu karena selama ini yang menganjal saya gitu kan, dia menganjal di pikiran, bahkan sempat juga beberapa hari ke belakang saya kurang fokus gitu kan. Tapi ya ketika saya sudah membicarakan semuanya, saya lumayan plong. Evaluasinya kan tadi kita sudah melakukan sesi konseling. Ya, Terus perasaan Asep kan lebih baik ya, lebih plong, lebih itu. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi ya tanyakan saja, atau misalkan mungkin terlalu panjang untuk dibahas bisa dilanjut di sesi berikutnya saja. baik, Pak. Ya, lalu jadi kan Asep sudah merasa tenang sekarang. Sudah, Pak, sudah enakan dan lebih baik dari sebelumnya. Ya udah, sekian untuk konseling hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan lagi ke Bapak bisa via chat aja.